Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo sobat channel yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya di channel Tentang Guru. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan lagi tentang sebuah manaqib daripada aulia Allah, yaitu manaqib Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datuk Kelampaian. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, marilah kita bangun bersama channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga hajat-hajat kalian serta doa-doa kalian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat aulia Allah dan khususnya berkat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang nanti akan kita bacakan manaqib beliau. Mari langsung saja kita lanjut ke videonya, tonton terus videonya sampai selesai. Datuk Kelampaian Martapura. Yang disebut Datuk Kelampaian tidak lain adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Lahir 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan 19 Maret 1710 Miladiah di Lok Gabang, dan wafat di dalam pagar 6 Syawal 1227 Hijriah, bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Miladiah, dalam usia 105 tahun, dan dimakamkan di kampung tersebut, yaitu Desa Kelampaian. Maulana Syekh Muhammad Arsyad adalah seseorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan penting dalam sejarah pengembangan syiar agama Islam, khususnya di bumi Kalimantan. Seseorang yang gigih mempertahankan dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham Asy'ariyah untuk ilmu tauhid dan mazhab Imam Syafi'i untuk bidang ilmu fikih. Beliau juga seseorang mufti, penasehat agama pada Kesultanan Banjar, dan juga seseorang penulis yang produktif. Maulana Syekh Muhammad Arsyad ketika kecilnya bernama Muhammad Ja'far, adalah anak tertua dari 5 bersaudara, hasil perkawinan Abdullah dengan Siti Aminah. Syekh kecil tepatnya pada umur sekitar 7 tahun. Muhammad Arsyad kecil sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Bakat tulis menulis juga sudah nampak terlihat padanya di kala itu. Karena bakat dan kepandaian beliau dalam mempelajari ilmu agama, maka menjelang usia 30 tahun Muhammad Arsyad diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk memperdalam ilmu agama dengan biaya sultan kerajaan. Karena sultan berharap dengan ilmu yang diperolehnya di tanah suci itu kelak akan dapat membimbing dan mengajarkannya kepada rakyat Banjar dan sekitarnya dalam hal keagamaan Islam. Konon di Mekah itu pula beliau sempat berkenalan dan sekaligus berguru kepada Datuk Sanggul Abdus Somad, yang pada akhirnya beliau diberi kitab yang terkenal dengan sebutan Kitab Barencong oleh Datuk Sanggul. Setelah lebih 30 tahun belajar di tanah suci, beliau akhirnya dapat menguasai keahlian di berbagai bidang ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, usul fikih, cabang-cabang bahasa Arab seperti nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lainnya, serta ilmu falak, astronomi, dan ilmu umum seperti ilmu politik serta pemerintahan. Selesai mempelajari ilmu yang disebutkan di atas, beliau pulang ke tanah air bersama kawan-kawannya. Setiba di tanah Betawi, Jakarta, Muhammad Arsyad dan kawan-kawan disambut oleh para ulama dan orang banyak dengan gembira.
Selama 60 hari berada di Betawi, Jakarta, beliau berkunjung ke beberapa masjid. Berkat beberapa karomah yang beliau miliki, beliau dapat membetulkan arah kiblat masjid yang kurang tepat. Selanjutnya, beliau menuju Banjarmasin dengan menumpang kapal Belanda. Sesampai di tengah laut Jawa, kapten kapal bertanya, "Ya Tuan Haji besar, berapakah kedalaman laut Jawa ini?" Kata kapten kapal. Sebelum menjawab, Syekh Muhammad Arsyad memandangi air laut Jawa tersebut. Kemudian beliau berkata, 200 meter, jawab Syekh Muhammad Arsyad. Kapten kapal tadi tidak langsung percaya dengan jawaban Muhammad Arsyad itu. Kemudian dia mengambil meteran panjang dan mengukur kedalaman laut tersebut. Setelah diukur, ternyata kedalaman laut tersebut tepat 200 meter. Sedikit pun tidak kurang atau lebih. Kapten kapal Belanda itu menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Syekh Muhammad Arsyad. "Tuan Haji besar, Anda orang hebat," puji kapten kapal. Pada bulan Ramadan 1180 Hijriah, sampailah beliau di tanah Banjar. Kedatangan beliau disambut meriah oleh kerajaan beserta seluruh rakyat. Supaya Muhammad Arsyad leluasa mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya oleh Sultan Tahmidullah II, beliau diberikan sebidang tanah belukar di luar kota Martapura, tepat di tepi sungai menuju Banjarmasin. Tanah belukar itu dijadikan perkampungan tempat tinggal, dan di tempat ini pula beliau dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang telah didapatnya dengan membuka pengajian-pengajian. Di samping mengajar, beliau juga seseorang pengarang yang produktif. Beliau mengarang kitab-kitab agama untuk bahan pelajaran bagi para penuntut ilmu. Seperti yang pertama, kitab Sabil al-Muhtadin berisi tentang fikih. Yang kedua, Risalah Ushuluddin, kitab tauhid bahasa Melayu tulisan Arab. Yang ketiga, kitab Tuhfatur Raghibin berisi tentang tauhid, dan banyak lagi yang lainnya. Kitab-kitab beliau tersebut sampai sekarang masih dijadikan bahan kajian dan pelajaran, bahkan sebagai bahan pegangan dalam melaksanakan ibadah, terutama kitab Sabil al-Muhtadin. Kitab Sabil al-Muhtadin ini tersiar luas di Asia Tenggara, bahkan sampai ke Mekah dan Mesir, dan ini merupakan salah satu karomah atau kemuliaan beliau. Karomah atau kemuliaan beliau lain adalah makam beliau yang sampai sekarang sangat ramai diziarahi orang. Dengan ziarahnya orang-orang yang datang dari segala penjuru Kalimantan dan luar Kalimantan, mereka membagi-bagikan hadiah kepada penduduk kampung Kelampayan yang ada di sekitar makam itu. Hal ini adalah nikmat dan rezeki bagi masyarakat sekitar makam beliau itu. Dengan kata lain, walau beliau sudah lama meninggal dunia, beliau masih dapat membantu penduduk kampung sekitar makam beliau. Nah sobat, itulah tadi sedikit kisah manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan, dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang beliau. Semoga dengan mendengar kisah para waliullah, kita mendapatkan rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat waliullah, khususnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup segini dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah kecintaan kita kepada para ulama, para habaib, serta para waliullah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.